Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita jauh-jauh ini dari Banyumas ya, biar subscriber saya tahu bahwa saya adalah orang Banyumas. Ngapak orang Penak. Kali ini kita bisa bersilaturahim dengan Abuya Yusuf Mubarak. Ini pengasuh dari Majelis Ta'lim Al-Zikr Thariqah Al-Qadiriyah yang ada di Cinangka, Serang, Banten. Selamat siang, Bu ya. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat berkah. Punten, ini bahasa saya campur-campur. Boleh, boleh. Ada gandok. Boleh. Alhamdulillah. Saya bisa silaturahim dengan Buya. Mohon doanya semoga kami berserta rombongan mendapatkan keberkahan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Amin. Juga semua ini juga bisa nantinya doa panjenengan bisa apa ini nyumrambai, bahasa Indonesianya apa ini? Ya nyumrambai itu ke seluruh umat Islam, khususnya di Nusantara, Bu ya. Yang mungkin pada saat pada kesempatan beberapa bulan ini kan ya Bu ya lebih tahu lah. Ya, insya Allah. Dengan yang berkaitan dengan Pak Alawi, dengan Zuriyah Wali Songo dan yang lainnya. Jadi mohon maaf Bu ya, saya mau bertanya gini ya. Kan banyak di sosial media yang mengatakan untuk kegiatan besok Bu ya, atau kegiatan besok Pak di Banten bahwasanya dengan tidak hadirnya Kiai Haji Imaduddin Usman di acara yang diadakan oleh, yang diketuai oleh, yang dipanitiai oleh Bagus Imam Ibrahim gitu kan. Jadi ada beberapa teman saudara kita juga, itu siapa itu ya, yang santri dari mana itu, dari Jawa Timur, itu mengatakan dengan tidak kehadirannya Kiai Haji Imaduddin itu kan mengatakan katanya yang tadinya macan sekarang malah katanya dibilang jadi kucing apa gimana itulah. Kira-kira sebagai seseorang yang mungkin di situ punya kapasitas kealiman dalam kitab, sebagai seseorang yang punya kealiman, yang tahu tentang akhlak, adab, sebagai seseorang yang punya kapasitas ilmu dan berani untuk diadu dalam diskusi langsung dengan Kiai Imad, mengatakan hal yang seperti itu kira-kira pantas nggak Bu ya? Monggo tangga jawabannya Bu. Kalau dari sisi etika itu menabrak etika kealiman. Etika aliman. Iya, sangat tidak pantas. Alim itu tidak cukup alim, tidak cukup dia bisa ngaji, harus disertai dengan adab dan akhlak. Karena pada dasarnya nanti ilmu itu akan bercahaya ketika dihiasi dengan akhlak. Iya. Jadi seharusnya sebagai seorang yang otomatis mengakui ataupun tidak mengakui, dia kan diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Nah kok dengan adanya masih terus berjalannya perdebatan, perbedaan pendapat antara saudara-saudara kita sendiri Bu ya. Ini besok diadakan acara di Banten. Kiai Haji Imaduddin tidak bisa hadir karena beliau juga ada acara sendiri yang bersamaan kan, bersamaan di UI. Nah, terus saudara kita, saudara Wafi apa ya, yang ya Gus Wafi, dan Gus Wafi ini mengatakan seperti itu. Ya mungkin ada nasihat untuk Gus Wafi dari panjenengan, biar ya lebih untuk menjaga gitulah kapasitas keilmuannya. Saya sebetulnya nggak kenal ya Gus Wafi itu siapa, backgroundnya gimana, latar belakang pendidikan umumnya atau nantinya. Tapi kalau berdasarkan pantauan di medsos, itu kan dari Sidogiri. Oh iya. Santri Sidogiri. Ada yang bilang santrinya Kiai Haji Idrus Ramli. Saya lihat orang ini pintar, ya cerdas lah, ya bisa ngaji. Nah, tapi saya belum tahu
Gus Wafi ini kaitannya dengan masalah polemik nasab ini, statusnya ada di mana? Iya, iya, iya. Apakah beliau ini ada di pihak yang mewakili Bang Alawi, yang sudah mendapatkan rekomendasi legalitas dari Bang Alawi untuk mewakili dalam hal mengantitesis tesis Haji Imad secara resmi, atau selain itu bukan? Nah, itu aja yang jadi pertanyaan saya. Apakah beliau ini memang berdiri sendiri gitu, tidak mewakili Mbak Alawi, tetapi tergerak oleh kesantriannya ingin masuk ke kancah polemik nasab ini, artinya beliau ingin menyumbangkan keilmuan Iya, iya, iya. untuk berhadapan berdiskusi dengan Haji Imad. Karena selama ini ya, Yai, ini belum ada kejelasan yang diucapkan oleh Gus Wafi sendiri, posisinya dia sebagai apa. Kalau main bola itu kan ada sebagai wasit, ada sebagai kiper ya, gelandang. Nah ini perlu Gus Wafi untuk menjelaskan. Saya Gus Wafi dari pesantren Anu mewakili. Kan harus jelas. Jadi netizen masyarakat Indonesia tahu oposisinya di sini. Kami nanti masyarakat tidak sumir, tidak bertanya-tanya ini siapa gitu loh. Ini yang penting Gus Wafi untuk menjelaskan ke masyarakat. Jangan sampai ada di Indonesia orang ikut bicara tetapi tidak jelas statusnya siapa dalam polemik nasab ini. Dalam polemik nasab ini, iya. Sehingga nanti tidak ada narasi atau dugaan yang kurang bagus terhadap Gus Wafi. Iya, betul. Karena pada saat ini sedang ada konflik, kemudian datang tiba-tiba orang tidak ada kejelasan status, ini khawatir bagi orang yang pandangannya pendek, nanti menuduh yang bukan-bukan, nanti dituduh nggak terima lagi. Padahal kesalahan ada di kita. Nah, sebaiknya saran saya ke Gus Wafi ini memperkenalkan diri. Saya Gus Wafi, alamat di Anu, dan saya bagian dari Duriyat Wali Songo atau apa, atau saya bukan Mbak Alawi, tetapi saya ada simpatisan Mbak Alawi atau Muhyiddin Mbak Alawi, dan saya sudah mendapatkan kepercayaan dari kepercayaan, dipercaya atau diperbolehkan, diizinkan untuk mewakili Mbak Alawi sebagai juru bicara atau apa, Muhyiddin yang diberi kekuasaan untuk berbicara, untuk menyimbangi atau diskusi dengan Haji Imad untuk antitesis. Nah kan jelas aja. Iya. Selama ini yang saya tahu tidak ada kejelasan itu. Ini nanti netizen bertanya-tanya. Nah wajar kalau nanti ada banyak netizen yang kurang suka. Satu itu. Yang kedua, saya penting juga memberikan nasihat ya terhadap santri-santri yang sekarang untuk masa depan. Santri di zaman ini sangat luar biasa. Saya apresiasi kecerdasannya, daya ingatnya, pengetahuannya tentang penguasaan kitab alatnya, alfiahnya, bla bla, udah hebat kan. Boleh dikatakan kita dulu kalah lah oleh yang sekarang. Ya seperti anak muda energik seperti Gus Wafi ini, satu sisi saya apresiasi luar biasa, punya keberanian, punya karakter ya, punya semangat yang tinggi, giroh yang besar dalam keilmuan. Hanya saja itu akan menjadi sia-sia ketika tidak dibarengi dengan ketawaduan. Ingat loh, Indonesia itu timur, ada timur. Santri identik dengan akhlak, santri identik dengan adab, santri identik dengan etika. Yang didahulukan oleh santri zaman dahulu, kalau dibandingkan zaman Syekh Sohib Baru Pinang, Syekh Riani, Syekh Nawi Caringin,
yang ditonjolkan oleh seorang yang ngaku dirinya santri, baik dia masih di pesantren atau apalagi sudah keluar, itu bukan pinternya ngaji, bukan pinternya al-kalam, bukan, tetapi didahulukan itu akhlak. Zaman dulu itu orang diketahui santri itu dari akhlak loh, dari ibadah, dari akhlak. Baru kemudian kelihatan bagaimana dia piawai dalam menjelaskan hukum. Nah sekarang kayaknya hampir terbalik, hampir tidak ada. Begitu juga adat Banten. Di Banten ini, di zaman ketika kakek saya masih hidup, diketahui santri Banten itu bukan dengan pamer keilmuan, bukan pamer dengan saya bisa ngaji, nantang debat. Nggak ada zaman dulu. Jangankan zaman dulu, zaman ketika saya masantren aja. Ya waktu saya di Pandeglang masantren, di Kiai Solihin, waktu saya masantren di Kiai Haji Masam Cikoya, waktu saya masantren di Kiai Haji Kamarawi Cegonang. Zaman saya tahun 87 nggak ada tuh santri nantang-nantang debat, nantang kitab, nggak ada tuh. Walaupun ada paling 1-2. Nah kenapa di zaman sekarang akhlak itu semacam ditiadakan, akhlak itu semacam dianggap sepi. Nah ini ada salah satu bentuk kemerosotan akhlak. Ini sangat mengkhawatirkan bagi kita-kita. Sebab kalau ini hal itu sudah hilang di dunia kesantrian, kita sudah hilang jati diri. Sama saja, maaf saya bilang dakwah ini tidak berhasil. Boleh dikatakan dakwah kita ini tidak berhasil ketika seorang santri atau seorang alim dia menabrak akhlak, tidak berakhlak. Berarti kita harus terima loh bahwa dakwah kita selama ini tidak berhasil. Ya mestinya Gus Waf itu dibarengi dengan akhlak. Bagaimana menyampaikan dia ingin diskusi dengan Haji Madu dengan cara yang baik, ditonjolkan akhlak yang baik. Oh, si itunya juga nggak berakhlak, jangan ikut-ikutan. Jangan balas tak berakhlak dengan tak berakhlak, nggak boleh. Santri harus punya prinsip. Justru santri yang beri contoh, bukan santri yang nyontoh tak berakhlak. Kan ada bilang gitu kan, ngapain berakhlak kok orang juga nggak, orang itu juga nggak berakhlak. Salah, santri bukan begitu. Santri itu memberikan contoh akhlak terhadap orang yang tak berakhlak, memberikan contoh etika terhadap orang yang tak beretika, bukan mencontoh orang yang tak beretika, dicontoh orang santri yang harusnya berakhlak. Ini terbalik. Ini kalau bahasa Banten pinter kebelinger. Oh iya. Nah, pinter kebelinger. Sama di Jawa juga gitu, pinter kebelinger. Pinter kebelinger. Dan ini yang saya katakan menurut para ulama-ulama tarekat, berilmu tak bermanfaat. Maka menurut ilmu ahli tarekat, orang alim itu ketika dia pinter dan dia berakhlak, beradab. Maka ketika dia pinter ngaji, pinter kitab, tetapi dia menyakiti orang, tak berakhlak, sesungguhnya dia ilmunya tak bermanfaat. Karena hakikat ilmu bermanfaat ketika ilmu itu berwujud menjadi sebuah akhlakul karimah, itulah berakhlak, itulah alim. Jadi saya tegas katakan, tidak dikatakan alim walaupun dia ahli kitab ketika dia tidak berakhlak, sesungguhnya dia bukan alim, dia orang jahil. Nauzubillah ya. Baik, terima kasih penjelasan yang cukup panjang ya. Jadi ini juga bisa menjadi ilmu tersendiri bagi saya ya. Mungkin bagi teman-teman mungkin yang menyimak video obrolan kami ya antara saya dengan Buya. Ya untuk selanjutnya Buya. Ini juga kita lihat di kolom komentar ya. Baik yang pro ataupun yang kontra. Ini banyak sering terjadi saling caci maki Buya. Ya. Menulis walaupun itu bukan bentuknya ucapan, tapi kan ini tulisan ya. Tulisan lah kita kan membuatnya di batin gitu kan. Ini kok kayak gini lah. Ya kalau kita amati ini kok malah jadi bisa dikatakan saya ruwet ini ya. Kok malah jadi komentarnya kayak gini, saling caci maki. Kan seharusnya tidak seperti itu ya. Ya monggo. Jenengan sebagai kesepuhan salah satu sesepuh yang ada di Banten ya. Mohon untuk bisa memberikan pencerahan kepada netizen-netizen agar jangan sampai adanya perdebatan polemik nasab antara ini Pak Alawi dengan
Kiai Imaduddin khususnya. Ya, betul. Karena menurut saya polemik ini bukan dengan Zuriya Wali Songo. Betul. Menurut saya. Betul. Karena ini adalah kajiannya Kiai Imaduddin yang memunculkan pertama kan. Yang menguji, mengadakan tesis ilmiah, membuka kitab yang dijadikan rujukan oleh Robitoh Alawiyah. Dengan adanya polemik kan di pertama itu oleh Kiai Imaduddin yang memunculkan. Nah, monggo Buya berikan ya nasihat ataupun kata-kata yang bisa menyadarkan para netizen khususnya agar jangan sampai mereka kita dan teman-teman netizen baik yang pro ataupun kontra jangan sampai mengetik kata-kata saling caci, saling maki, mengeluarkan kata-kata yang kotor gitu Bu ya. Ya, ini potret dunia di zaman sekarang yang sangat memprihatinkan. Bisa saya simpulkan, berarti kita kini sebetulnya belum siap untuk berdiskusi, belum siap untuk mereaksi seseorang, belum siap untuk ikut mengkritik seseorang. Apa buktinya? Jika seseorang itu dalam hal mereaksi seseorang atau mengkritik seseorang masih menimbulkan bahasa cacian, secara mentalitas dia belum cukup syarat untuk ikut-ikutan bicara. Itu boleh dikatakan orang bodoh bicara kehancuran. Orang tak berakhlak bicara itu akan sebuah kehancuran. Mestinya dalam konflik nasab ini tidak seramai ini. Kalau menurut saya, ini sangat sederhana kok. Gimana sebetulnya? Pertanyaannya begini doang. Haji Imad bikin tesis yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung ke Imam Said Ahmad Muhajir. Imam Ubaidillah tidak terkonfirmasi ke Said Ahmad Muhajir bin Isa. Artinya, nasab Ba'alawi itu tidak tersambung, tidak terkonfirmasi pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu antitesis. Penelitian ilmiah, kajian ilmiah. Walaupun ada orang yang mengatakan itu bukan ilmiah, itu silakan aja. Tapi yang jelaskan itu sebuah bentuk hasil penelitian analisis Haji Imad. Maka pihak yang merasa dalam hal ini dikatakan tidak terkonfirmasi, yaitu Ba'alawi itu sendiri, mestinya segera untuk menyambut atau mengkanter, menyanggah tesis Haji Imad. Jadi Robitoh Alawiyah itu ya? RA. Ya. Atau Habib yang mewakili Ba'alawi. Dengan cara apa? Bikinlah antitesis. Ulama dulu ketika berselisih, beliau itu kirim surat ke ulama yang dipandangnya beda paham. Nanti dijawab lagi dengan surat lagi. Nah, surat dibalas surat. Bukan? Iya, iya. Tesis dibalas antitesis. Nah, inilah dunia pengetahuan. Inilah ranah adab dan etika. Menjadi sebuah tidak etika dan menjadi tidak ada ketika sebuah tulisan dijawab dengan lisan. Dan lisannya lisan kotor dengan cacian. Otomatis yang menjawab ini berarti secara sisi keilmuan ini orang tak berilmu. Yang menjadi ramenya ini tesis Haji Imad oleh orang-orang yang saya tidak berilmu, yang menjawab mereaksi tesis Haji Imad dengan lisan tetapi dipenuhi dengan cacian. Ini yang membuat rame, yang membuat panas, entah itu dari pihak yang pro Haji Imad atau yang pro Ba'alawi. Siapa dia itu? Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada netizen, apalagi itu Muslim, sesama saudara Muslim. Betul. Jangan lupa Haji Imad Muslim, Ba'alawi Muslim. Betul. Kita Muslim. Nggak ada Muslim yang sempurna, yang suci. Kenapa sih nggak mendahulukan bahwa ini saudara saya? Kenapa sih nggak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan yang pahit? Apakah sudah hilang rasa kecintaan bersatu sama Muslim, ukhuwah Islamiyah? Ini sangat berat, sangat memperhatikan.
yang membuat nanti saya khawatir menangis Rasulullah itu bukan karena perbedaan pendapat antara Haji Imad dengan Balawina, Ya. Yang saya takutkan ini justru yang membuat Rasul nangis ini ketika menghadapi persoalan ini kita sudah mulai mencaci maki sesama muslim. Ini yang akan membuat Rasul nangis. Ini yang saya khawatirkan. Karena Rasul sangat cinta akhlak dengan akhlak. Masalah perbedaan itu sudah dari sononya juga ada, ikhtilaf itu ada. Tapi ketika umat Nabi Muhammad saling berselisih, itu yang akan membuat Rasul nangis. Masalah perbedaan kayaknya Rasul nggak sampai nangis karena berbeda pendapat dulu juga ada, zaman sahabat juga ada. Imam mazhabnya berbeda pendapat, tapi dia menimbulkan perpecahan. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi ada perbedaan, tapi kok kenapa nggak rame? Kenapa? Karena ketika dalam perbedaan para imam ini masih ada dalam koridor akhlak. Imam Syafi'i tidak mengeluarkan ucapan yang buruk ke yang lain. Begitu dia yang lain. Makanya, tapi beda dengan yang terjadi di saat ini. Perbedaan dianggap musuh, sehingga timbullah kasihan. Nah ini yang dikatakan belum dewasa untuk menghadapi situasi saat ini. Itu yang harus kita pahami dan ini sangat memprihatinkan. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Baik Bu ya. Ya mungkin ini cukup baik apa yang telah Buya sampaikan untuk para netizen. Semoga netizen juga bisa menyadari semuanya ini. Amin, mudah-mudahan. Semuanya tidak ada yang sempurna, semuanya serba kurang. Untuk selanjutnya ini ya. Untuk acara besok. Untuk acara besok yang ada di Banten. Ini panjenengan dapat undangan nggak Bu ya? Saya diundang, saya tidak diundang pantas. Kalau Kenapa? Kalau saya tidak diundang pantas. Justru kalau diundang tidak pantas. Kalau diundang nggak pantas. Nggak pantas. Kenapa ini? Tidak diundang juga pantas. Ya karena orang seperti saya kan diundang fungsinya apa? Saya bukan ahli nasab, bukan tokoh dari kesultanan, bukan tokoh Kesultanan Banten. Tapi ada di dalam keluarga itu kan, keluarga besar. Ya mudah-mudahan yang sinun ngaku saya duriahnya. Saya undangan ada. Saya diundang. Walaupun sebetulnya terhadap Duriah Sultan Nasruddin tanpa undangan memang harus datang. Tapi saya alhamdulillah oleh saudara-saudara saya dihormatkan, diundang juga. Walaupun tidak ada fungsi saya di sana. Tapi hadir nggak ya? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho saya hadir. Karena saya harus hadir, saya harus menghormati saudara-saudara saya dari Duriah Wali Songo yang lain. Kan akan hadir Yai Raden Salim, ya dari Sunan Ampel, dari Sunan Derajat, Sunan Giri. Masa saya tidak hadir? Jadi saya harus menghormati. Walau bagaimanapun itu saudara saya. Mudah-mudahan kehadiran saya di sana ini bisa membuat semangat giroh saudara saya yang dari Duriah Wali Songo yang lain. Baik ya, mungkin untuk ini ya sebagai closing statement panjenengan sebagai penutup obrolan kita pada sore hari ini. Closing statement panjenengan masih terkait dengan adanya diskusi. Kalau saya lebih condong ke diskusi Bu ya. Jangan bukan perdebatan lah ya, tapi diskusi. Untuk diskusi ini, diskusi ilmiah yang tesis Kiai Imaduddin, menurut panjenengan sebagai kesepuhan itu baiknya karena kan besok untuk di Banten, di Banten itu kan ada beberapa agenda acara kan. Sebagai closing statement panjenengan, juga mungkin ini menjadi koreksi untuk panitia juga. Itu kan ada karena wacana acaranya kan judulnya Silaturahim Duriah Wali Songo dan Bedah Nasab Syekh Jumadil Kubro gitu kan. Gunung Jati. Terus Sunan Gunung Jati ya. Syarif Hidayatullah ya. Ini kan tapi ternyata di situ ada juga
diundang Kiai Maduti, terus dari Robito Alawiyah, itu kan. Ini berarti ada juga diskusi RA dan tesis Kiai Maduti. Iya. Ini menurut panjenengan sudah pas belum kira-kira ini? Gini ya, kalau lihat dari undangan di situ kan silaturahim dan bedah nasab Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kalau kita baca kalimatnya, ini lebih kepada internal nasab keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, nasab Sunan Gunung Jati, terkhusus kalau melihat dari undangan itu. Maka kalau ini nanti ada kaitannya dengan Pak Alawi, dengan Wali Songo, kalau menurut saya ini kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Tadinya saya menginginkan begini. Dalam polemik nasab ini ada 3 PR agar tertib, agar tidak rancu. Yang pertama, penyelesaian antara tesis Haji Imad dengan Ba'alawi yang berkaitan nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi ke Rasulullah. Nah, saya ingin ini diselesaikan. Biarkan nanti Haji Imad dengan RA sampai tuntas, sampai selesai, sampai ada kesepakatan yang mengikat. Nah, kemudian baru nanti yang kaitannya dengan Wali Songo. Bicara Wali Songo keseluruhan. Nasab Sunan Ampel, Sunan Raja, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, keluarga Wali Songo. Iya, keluarga Wali Songo semua. Yang semuanya terpusat di Syekh Jumadil Kubro. Syekh Ibrahim Asmarokondi. Melibatkan Duriat. Di sini kan tentu ada perbedaan. Ada satu versi Wali Songo ini nasabnya ke Ubaidillah Balawi, versi lain ke Al-Bukhari Al-Kazimi, Musa Kazim. Nah, perbedaan pendapat ini nanti dicari mana hujah, data, manuskrip, dalil, kitab yang paling kuat. Apakah Wali Songo ini ke Musa Kazim yang ke Sini Husainnya, yang Sini Hasannya, apakah ke Syekh Abdul Qadir atau gimana? Nah, itu penjelasan yang kedua. Baru nanti kepada pembahasan nasab internal, nasab Sunan Gunung Jati. Nah, di sini nanti tentu yang bertemu terkhusus seluruh keturunan Sunan Gunung Jati yang membahas nasab eyangnya. Dari ke Sunan Cirebon, ke Prabon, Kanoman, Kesepuhan, dari Banten. Nah, seluruh dunia Sunan Gunung Jati di mana-mana yang ahli nasab, yang punya manuskrip, punya data, punya catatan yang lain, penguatan yang lain, nanti ngumpul di situ. Nah, disitulah nanti digodok bedah nasab, sehingga bisa sampai suku-suku bisa sampai ada isbat yang bisa disepakati oleh bersama. Nasab Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon ini umpamanya ke Ubadillah pokoknya, atau umpamanya ke Usal Kadim. Nah, seluruh keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati menyepakati itu. Jadi ada 3 tahapan menurut saya. Nah, saya mengira di Kesultanan Banten itu hanya terkhusus membahas nasab Sunan Gunung Jati, artinya pembahasan bedah nasab internal keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati. Saya kira itu. Yang kedua, dan saya mengira di Kesultanan Banten ini yang akan diadakan besok ini adalah penguatan atau tindak lanjut atau melegalisir hasil benda kerop. Iya, betul. Karena yang saya tahu, yang beredar di YouTube, hasil benda kerop yang dimana katanya berkumpul keturunan Sunan Gunung Jati di sana, dari Cirebon, dari Mandal, Banten, itu sudah ada hasil bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati ini ke Al-Bukhari Al-Kazim ini. Nah, dikira saya itu akan menguatkan, mentauhidkan hasil benda kerop yang betul yang di Banten ini. Nah, dikira saya, ternyata saya perhatikan ada di YouTube itu bahwa ini ada kaitannya
dengan apa ya? Diundang juga di dalam Ketua Alawiyah. Ketua Alawiyah, Haji Imad. Oh, berarti ini tidak khusus membahas nasab internal keturunan atau nasab Sunan Jati berarti. Nah, ini yang jujur aja saya jadi bertanya-tanya. Ini nanti arahnya kemana nih? Endingnya gimana nih? Apakah bisa dalam 3 hari 3 persoalan tadi, perbedaan antara tesis Haji Imad dengan Ba'lawi, perbedaan nasab Wali Songo keseluruhan ke Ba'lawi atau ke Musal Kadim, perbedaan internal Sunan Jati, apa bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari? Jujur saya sedikit ragu apakah bisa sukses nanti. Tapi karena saya kan tidak punya kuasa, bukan panitia, ya hanya aduh kok bisa begitu, hanya itu aja ya. Itu yang saya inginkan sebetulnya. Baik Buya, ya terima kasih atas seluruh penjelasan dari Buya. Semoga ini bisa menjadi seluruh masyarakat Nusantara yang pertama udah banyak sekali ya, dari awal sampai akhir. Semoga nanti bisa diambil hikmahnya. Ya. Baik Buya, terima kasih obrolannya pada sore kali ini. Mohon doanya kami berserta rombongan setelah silaturahim ke sini ya mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Oke, Stiler, demikian tadi obrolan kami dengan Buya. Semoga ada hikmahnya untuk kita, untuk seluruh netizen, untuk seluruh pemirsa yang mungkin menyimak obrolan kami. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.